Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fadlun Hutmanina dengan NPM A1G022011. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada bab ke-14 pada buku Manajemen Pendidikan. Pada bab 14 ini adalah membahas tentang Total Quality Management atau TQM. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 14 ini yaitu agar dapat menjelaskan A. Konsep dasar Total Quality Management atau TQM, B. Pengertian Total Quality Management atau TQM, C. Pemikir-pemikir Total Quality Management atau TQM, D. Implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan, E. Pilar Total Quality Management atau TQM, F. Hambatan implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga pendidikan, dan yang terakhir filosofi baru. Selanjutnya yang pertama saya akan membahas konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Pada awalnya Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management atau TQM juga diterapkan di dalam dunia pendidikan atau sekolah. Apa sih Total Quality Management atau TQM itu? Nasution 2000, TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. TQM ini paling tidak terdapat 4 konsep dalam TQM, yaitu quality, kepuasan pelanggan, perbaikan secara terus-menerus dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Menurut Morgan dan Murgatroyd, suksesnya implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan didasarkan pada 5 kunci, yaitu 1. Visi atau vision, 2. Strategi dan tujuan atau strategi and goals, 3. Teams, 4. Alat atau tools, 5. Tree of Management yang meliputi budaya atau kultur, komitmen, dan komunikasi atau communication. C. Pemikir-pemikir Total Quality Management. 1. W. Edward Deming 1990 sampai 1993. GM Juran 1904 sampai 2008. 3. Armand V. Pekenbone. 4. Philip B. Crosby 1926 sampai 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun banyak melalui adaptasi teori. Bagaimana ya implementasi Total Quality Management atau TQM di lembaga sekolah? D. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan yaitu yang pertama adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua adanya standar mutu yang bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur atau change of culture. Lembaga pendidikan harus pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM. Yang pertama ada leadership, yang kedua ada recruitment and pelatihan, ketiga sistem reward, 4 aturan organisasi, 5 budaya kerja. E. Pilar Total Quality Management atau TQM. Frege 1996 menghubungkan antara pilar-pilar menjadi sebagai berikut. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya
tujuan dan pencapaian organisasi, mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah sampai bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga ikut lemah. Lalu hambatan-hambatan apa aja ya yang terjadi di dalam penerapan TQM ini? F. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang baik atau tidak berhasil. Zahro 2013 mengatakan bahwa satu, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Nah, strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Lalu yang kedua ada pengelolaan pendidikan. Selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Nah, dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. G. Filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk tersebut mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, di sini saya menyediakan beberapa soal yang wajib banget buat kalian kerjain nih. Nah, link soalnya akan saya taruh di deskripsi ya, silakan diklik. Terima kasih. Sekian saja video pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.